الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mari kita melanjutkan bahasan ilmiah kita insya-Allah taala dengan membaca dan memahami, kemudian mengamalkan apa yang wajib diamalkan atau apa yang disukai diamalkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid dari kitab tersahih sesudah kita kitabullah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kita akan memasuki bab ke-47 dengan judul Babut Tayammunu fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Bab penjelasan disukainya mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan selainnya. Domirnya kembali ke masjid. Tayammun, yakni mendahulukan yang sebelah kanan. Tentu yang dimaksud kaki kanan, walaupun tidak tertulis kaki kanannya, tapi dengan sendirinya. Dari mana? Dari siyak susunan lafaz di dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Yakni disukai masuk ke masjid, khususnya mendahulukan kaki yang sebelah kanan, atau secara umum mendahulukan yang kanan baik dengan tangan maupun kaki dalam perkara yang baik adalah disukai dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada hadis khusus yang dibawakan oleh Al-Imam
kecuali al-athar dari Ibnu Umar yang mendahulukan kaki kanannya ketika masuk ke masjid dan keluar dengan kaki kiri. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar biasa, karena huruf kana itu menunjukkan dawam. Kebiasaan Ibnu Umar apabila masuk masjid, kalimat masjidnya tidak ada tapi dengan sendirinya. Yabda'u birijlihil yumna. Beliau mendahulukan kaki kanannya. Fa idza kharaja, maka apabila beliau keluar dari masjid, bada'a birijlihi al-yusra. Beliau memulai atau mendahulukan kaki kirinya. Al-athar ini dikatakan oleh Al-Hafidh, walam arahu mausulan anhu. Saya tidak melihat al-athar ini mausul dari beliau, dari Ibnu Umar. Yakni beliau Al-Hafidh tidak mengetahui. Ini Al-Hafidh, hafidhud dunya, yang hafal hadis mungkin 100.000 lebih dengan turuknya. Tidak melihat adanya sanad yang memausulkannya. Ya, ini siapa yang memausulkan, menyambung sanad al-athar ini. Begitulah di dalam Islam. Kalau ada perkataan beredar, maka ditanya, sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kamu. Disebut rijal karena hadis itu laki-laki. Orang yang tidak suka hadis, maka dia perempuan. Itu bukan perkataan saya, tetapi perkataan kaum salaf. Seakan-akan mereka ijma' sukuti. Sebagian mengatakan, yang lain diam. Hadis itu laki-laki, jantan. Mereka yang zuhud terhadap hadis berarti meninggalkan hadis. Zuhud terhadap kemewahan dunia bagus. Zuhud dari ketamakan dunia atau sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya dalam kehidupan akhirat, maka itu bagus. Tapi zuhud terhadap hadis, maka itu perempuan. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kamu. Perkataan tidak boleh beredar begitu saja. Itu kaidah itu hanya ada pada umat Islam dan tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Sehingga mereka dapat membedakan ini firman Allah, yang itu hadis-hadis Rasulullah SAW, yang ini perkataan sahabat, yang itu perkataan tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Ya. Tetapi Al-Hafidh mengatakan, lakin fil mustadrak lil hakim, akan tetapi terdapat di dalam Al-Mustadrak oleh Al-Imam Al-Hakim min tariq Muawiyah bin Qurrata an Anas annahu kana yaqul, dari jalan Muawiyah bin Qurrah dari Anas, bahwa Anas biasa mengucapkan, atau Anas pernah mengatakan,
minas sunnah, termasuk dari sunnah. Ini dia. Jika sahabat mengatakan minas sunnah, bukan hukum sunat, bukan. Tapi sunnah di sini adalah ketetapan dan ketentuan serta kepastian hukum terhadap sesuatu yang datang dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu sunnah. Minas sunnah, termasuk dari sunnah, idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk ke dalam masjid, an tabda'a bi rijlikal yumna. Hendaklah engkau memulai dengan atau mendahulukan kaki kananmu. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Dan apabila engkau keluar, maka hendaklah engkau mendahulukan kaki kirimu. Ya. Oleh karena itu perkataan minas sunnah ini dihukumi marfu' atau diihtimalkan, dimungkinkan marfu' kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tetapi masih perkataan Al-Hafidh, ketika hadis Anas tidak sesuai dengan syarat musannif, penulis, yaitu Imam Bukhari, maka beliau mengisyaratkan kepada al-athar dari Ibn Umar. Kemudian beliau berdalil dengan keumuman hadis Aisyah, yaitu hadis ke 426. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah anil Ash'as bin Sulaim an abihi an Masruq an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Dari Aisyah, dia mengatakan adalah Nabi SAW biasa menyukai mendahulukan yang sebelah kanan semampu beliau. Ini ada kalimat mastata'a, sehingga seseorang tidak terlalu takalluf membebani dirinya. Mastata'a, apa yang dapat dilakukan. Jika tidak mengapa. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya, mendahulukan yang sebelah kanan. Diberikan contoh oleh Aisyah, fi tuhurihi, di dalam berwudu beliau, di dalam wudunya, wa tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir rambutnya, wa tana'ulihi, dan ketika beliau mengenakan sandalnya atau sepatu dan lain sebagainya. Ini hadis secara umum, yang khusus tidak ada. Berarti pengambilannya tadi dari hadis Anas. Al-Athar dari Ibn Umar, mungkin Bukhari lebih mengetahui siapa yang memausulkannya, wallahu a'lam. Wala Al-Hafidh tidak mengetahuinya, tidak melihatnya di kitab-kitabnya. Tadi ada hadis Anas di Mustadrak. Bukhari juga tidak membawakan bacaan yang harus dibaca ketika masuk dan keluar dari masjid.
Karena hadis-hadisnya tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Masuk masjid, ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Apa? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bacaan singkat, tetapi manfaatnya besar sekali. Memohon kepada Allah rahmat, agar dibukakan pintu-pintu rahmat. Menunjukkan bahwa di masjid ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Singkat, dan itu biasa doa-doa atau zikir-zikir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, singkat tapi padat, luas dan dalam maknanya. Kata aja, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu ketika masuk. Ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta sebagian dari karuniamu, agar apa yang aku lakukan di masjid mendapat karunia, kelebihan darimu, tidak sia-sia. Itu riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud dan lain-lain. Ya. Dalam sebagian riwayat didahulukan oleh Bismillah. Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, boleh begitu. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Begitu juga ketika kita keluar. Masuk masjid, bukan halaman masjid. Masuk masjid itu dari tangga itu, mau masuk sini boleh. Kalau belum baca, ketika masuk pintu sini, gitu. Paham? Kan masjid, ini masjid ya, ini serambi masjid itu, serambi. Itu ada tangga kan, di sana, sini dua, ya, sana, sini dua. Nah, ketika masuk melalui tangga, baca itu, atau di atasnya, atau belum, ketika masuk melalui pintu sini. Paham? Sahal, mudah saja. Ya. Boleh mencukupkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kaki kanan dulu. Boleh ditambah dengan Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Boleh juga ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ada bacaan lain, ada bacaan lagi yang ketika masuk masjid, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bacaan lagi ketika masuk, selain dari Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Begitu juga ketika keluar ada. Kalau punya, saya ada nulis kitab kecil, yakni doa dan zikir manasik haji dan umrah. Ada yang bawa kecil kitabnya segini.
Ya, kecil. Doa dan zikir manasik haji dan umrah. Di situ saya bawakan riwayat tersebut. Adapun tentang pembahasan riwayatnya ada di bacaan yang tadi saya ini di kitab Al-Masail ke-14. Saya belum sempat menerbitkannya. 14 itu. Ya. Nah itu dia yang sahih. Ada riwayat Muslim, ada riwayat selainnya. Ini disukai. Jika seseorang tidak mengucapkannya, dia juga tidak berdosa atau tidak salah. Ya. Tetapi dia kehilangan pahala. Karena itu saya masukkan zikir tersebut ke dalam kitab kecil saya itu dalam perjalanan haji atau umrah. Karena di sana seseorang akan masuk dua masjid mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Walaupun itu zikir dan doa itu umum untuk seluruh masjid. Nah, kemudian kita biasakan mengamalkannya. Awalnya memang lupa, terus ingat terus, lama-lama terbiasa. Kadang-kadang lupa, tidak apa-apa. Karena Nabi yang mulia yuhibbut tayammuna mastata'a. Jangan terbebani. Begitulah mengamalkan peribadatan, apalagi hal-hal yang tidak wajib untuk menambah sesuatu yang kurang dari kita dan memperbanyak amal. Karena nanti ada timbangan. Hari kiamat, mizan. Amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Kalau amal keburukannya 50, amal kebaikannya 51, selamat dia. Kalau berkurang dan Allah tidak ampunkan, celaka. Ada mizan. Salah satu yang ditimbang di mizan itu yang mempunyai 2 daun timbangan, bagaimana besarnya kita tidak tahu, adalah amalnya itu ditimbang. Sebagian ulama menambahkan orangnya juga ditimbang di situ. Oleh karena itu orang-orang kufar yang besar beratnya tidak seberat sayapnya nyamuk. Ingat, tidak ada artinya sama sekali. Nah, yang paling berat di timbangan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ingat kisah Bitaqah. Saya bawakan hadisnya di Syarah Aqidah Salaf di kitab Manhaj dan Aqidah. Ini orang diperiksa ya untuk diperlihatkan kebaikan dan keburukannya. Begitu banyak keburukannya. Ada catatan amalnya, dibuka lembarannya itu sejauh mata memandang. Rabbuna mengatakan kau masih mempunyai kebaikan. Pergilah engkau ke mizanmu. Mizan. Semua kejahatan itu ditimbang di salah satu daun timbangan mizan dan kalimat la ilaha illallah di salah satu timbangan, maka kalimat itu lebih berat.
Nah, ini salah satu hadis yang bercerita tentang hari kiamat. Mizan, ada timbangan. Dan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menunjukkan bahwa mizan itu hak. Dan orang-orang mukminin akan ditimbang amal mereka di situ. Oleh karena itu orang-orang mukminin berlomba memperbanyak amal ibadah mereka. Selain untuk menghapus dosa-dosa mereka, juga menambah amal mereka. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Ya, itu bab ke-47. Yang kesimpulannya, disukai ketika kita masuk ke masjid, kita mendahulukan kaki kanan, dan saat keluar mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian ada bacaannya sebagaimana sudah saya bacakan. Selanjutnya bab ke-48. Dengan judul bab hal. Tunbashu kubur musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajid. Ya, ini merupakan pertanyaan. Bolehkah kubur-kubur kaum musyrikin jahiliyah, yakni secara umum kubur kaum musyrikin dan kafirin, tunbashu. Apa tunbashu? Dibongkar, dikeluarkan, dibersihkan dalam arti dibongkar, dipindahkan, ya, dan dijadikan tempat itu sebagai masjid. Boleh tidak? Jawabnya tentu boleh. Dan memang harus kubur itu, yakni kubur kaum musyrikin, apabila tanahnya itu sudah dibeli oleh kaum muslimin, misal, dan di situ ada pekuburan kaum musyrikin, dan ia atau mereka ingin membangun masjid di situ, maka kubur itu harus dibongkar dulu, dipindahkan. Kalau tidak, maka terkena hadis Nabi yang diisyaratkan oleh Al-Imam dan nanti akan dimausulkan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kalau kamu tidak mengeluarkan dulu, membongkar kubur itu dan kamu mendirikan masjid di atasnya, maka kamu akan terkena laknat Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, yakni tempat peribadatan. La'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis ini mausul dikeluarkan oleh Bukhari dan
Muslim dan selainnya nanti akan dimausulkan oleh al-Imam. Bahwa orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasara, telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Di antara contohnya adalah membangun masjid, membangun peribadatan di kubur. Sebelum kubur itu dibongkar dulu. Kalau kubur al-anbiya tentu tidak bisa, tidak boleh. Demikian juga kubur kaum muslimin, karena memiliki kemuliaan dan kehormatan. Tidak serampangan dan sembarangan dibongkar. Harus ada alasan yang atau hajat yang kuat, atau keluarga ahli mayit menghendakinya. Ya. Maka mereka menjadikan kubur itu sebagai masjid, atau di situ dibangun tempat peribadatan, atau mereka beribadah di situ. Ya. Kemudian al-Imam mengatakan wa ma yukrahu minas salati fil qubur, dan apa yang tidak disukai dari mendirikan salat di kubur, baik kuburnya 1, 2 atau di pekuburan. Tidak disukai mendirikan salat di situ. Dibawakanlah al-athar dari Umar. Ini Al-Hafidh mengatakan wal atharul madhkur an Umar ruwinahu, al-ra dhamma wawunya tasydid kasrah, ruwinahu, diriwayatkan kepada kami ia. Ia di sini kembali sanad atau asar itu. Mausulan, secara mausul sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu fi kitab as-salah li Abi Nu'aim, Syekhnya Bukhari, Abu Nu'aim, yakni Abu Nu'aim bin Dukain, ya. Nah, ini asar dari Umar. Wa ra'a Umaru Anas bin Malik. Umar pernah melihat Anas bin Malik yusalli 'inda qabrin, salat di sisi kubur. Faqala, maka Umar menyeru berkata, al-qabra, al-qabra, kubur itu, kubur. Walam ya'murhu bil i'adah, dan beliau tidak memerintahkan Anas mengulang salatnya, karena Anas tidak sengaja dan tidak mengetahuinya bahwa ia salat di sisi kubur. Nah, ini disingkat oleh Imam Al-Bukhari yang ada di kitab gurunya, yaitu Abu Nu'aim, nyatakan bainama Anas yusalli ila qabrin nadahu Umar. Ketika Anas sedang salat, di sini disebut ila qabrin, tetapi di ini inda qabrin. Barangkali ini inda qabrin, di sisi maksudnya kubur. Nadahu Umar, maka Umar menyeru, al-qabra, al-qabra, itu kubur, kubur itu. Fadhanna annahu ya'ni al-qamara. Maka Anas menyangka perkataan itu jadi qamar, bulan. Ya dia tetap saja
Falamma ra'a annahu ya'ni al-qabra, jaza al-qabra wa shalla. Tatkala Anas mengerti bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah kubur, maka ia melaluinya, yakni jaza melewatinya gitu sambil, dan ia salat. Menunjukkan bahwa salat di kubur, di sisi kubur, apalagi sambil menghadap ke kubur atau menjadikan kubur sebagai kiblat, terlarang, haram, tidak boleh. Bagaimana hukum salatnya? Batal, tidak sah. Karena apabila Nabi SAW melarang salat di satu tempat, maka salat itu tidak sah dan harus diulang. Kecuali kejadian seperti Anas, dia tidak tahu itu kubur, atau orang yang tidak sengaja, atau orang yang terpaksa. Itu dibahas oleh ulama. Hukum asal, salat di kubur atau di pekuburan, di sisi kubur, di antara kubur, menghadap kubur, itu ada 3. Menghadap kubur, seperti dibawakan hadis oleh Al-Hafidh, riwayat Imam Muslim, la tajlisu 'alal kubur. Jangan kamu duduk di atas kubur. Ini banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita kaum muslimin karena ketidaktahuannya. Mereka menginjak-injak kubur dan duduk-duduk di tembok kubur, ya, semennya, duduk di situ. Nah, ini larangan keras, tidak boleh. Wala tusallu ilaiha, dan jangan kamu salat menghadapnya. Ini riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Tetapi karena tidak sesuai dengan syarat Bukhari, dan beliau mengisyaratkan saja dan tidak membawakan al-athar dari Umar bin Khattab. Berarti salat menghadap kubur tidak boleh. Kalau ia menjadikan kubur itu sebagai kiblat, lebih besar lagi. Kalau ia mengagungkan, mentakzimkan kubur itu, dia sholat menghadapnya karena mengagungkannya, bisa kufur. Atau sholat di antara pekuburan, atau sholat di sisi kubur. Semuanya ini terlarang dan tidak boleh. Demikian juga masjid yang dibangun di atas kubur, atau di kubur mayit di masjid atau di sekitar masjid, dan itu terlarang dan tidak boleh. Dalilnya adalah hadisnya yang dibawakan Bukhari, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Karena telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nanti kita akan bahas lagi apa yang dimaksud dengan menjadikan kubur sebagai masjid. Tadi saya sudah beberapa yang masuk di antaranya. Al-Imam membawakan 2 buah hadis.
Hadis yang pertama, hadis 427. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya, yakni Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi Urwah bin Zubair an Aisyah anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habashati fiha tasawiru فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah. Beliau menceritakan bahawa Ummu Habibah dan Ummu Salamah, keduanya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Keduanya menerangkan gereja yang mereka lihat di Habasyah. Di dalamnya terdapat patung-patung, tasawir, patung-patung, atau gambar-gambar, lukisan-lukisan. Ya, gereja ini namanya gereja Maria, gereja besar di Habasyah saat itu. Lalu keduanya, yakni Ummu Habibah dan Ummu Salamah, menerangkan yang demikian itu yang mereka lihat di Habasyah, ya, rumah peribadatan, gereja kanisah yang dipenuhi dengan patung dan lukisan-lukisan. Mereka jelaskan kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, Inna ulaika, boleh juga dibaca Inna ulaiki. Sesungguhnya mereka itu, idza kana fihim ar-rajulus salih, apabila ada di tengah-tengah mereka seorang yang saleh, famata, lalu orang yang saleh itu mati, banau ala qabrihi masjidan, mereka bangun di kuburnya masjid. Bisa dikubur langsung dibangun di situ di atasnya, jadi kuburnya tidak dibongkar dulu. Ya, atau di dalamnya itu ada kubur, dia bangun rumah peribadatannya, mereka bangun rumah peribadatannya, masjid istilahnya, ya. Atau di sisinya, ya. Wasawwaru fihi, dan mereka membuat di dalamnya, di dalam masjid itu, rumah peribadatan mereka itu, tilkas suar, patung-patung itu. Biasanya patung orang-orang yang saleh itu. Dan ini awal kesyirikan yang terjadi pada kaum Nuh. Ada beberapa orang saleh di kaum Nuh, kemudian mati, dan mereka mendapat wahyu dari syaitan agar duduk di majelisnya, bikin peringatan.
Mungkin peringatan kematian, mungkin peringatan tentang jasa-jasa mereka, kenangan, terus berlalu. Berarti syaitan bertahap. Begitu juga kebatilan yang ada, kekufuran, kesyirikan. Itu para duatnya, para penyerunya, para da'inya, mengajak manusia bertahap. Demikian juga dengan firqah-firqah sesat. Diajak bertahap. Syaitan tidak langsung mewahyukan kepada kaum Nuh, sembah dia. Ya, tentu orang akan menolak. Karena ajaran dari orang-orang saleh ini tauhid. Karena dari Adam sampai situ, sampai saat itu, belum ada kesyirikan. Kalau kejahatan ada, kesyirikan tidak ada. Awal kesyirikan pada kaum Nuh. Karena itu Allah mengutus Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwakan tauhid kembali dan memerangi kesyirikan adalah Nabi yang mulia Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun. Dan kaumnya itu betul-betul sangat kuat memegang kesyirikan itu. Betul-betul al-i'tisam bisyirki. Dengan kesyirikan itu. Bahkan bapaknya saling mentarbiah anaknya untuk syirik. Jangan tinggalkan kesyirikan ini. Saling mewasiat. Karena itu Nabi yang mulia Nuh alaihi salatu wassalam berkata, ya Allah, mereka tidak melahirkan anak kecuali kufur. Karena sebelum bapaknya wafat, dia berwasiat kepada anaknya, jangan tinggalkan kesyirikan ini. Begitu kuatnya memegang ajaran kesyirikan itu. Penyembahan terhadap patung berhala. 950 tahun. Berarti dakwah itu besar sekali. Dakwah tidak mudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu, butuh kesabaran. Ya. Siang malam Nabi Nuh itu. Terang-terangan sembunyi-sembunyi. 950 tahun. Allahu Akbar. Berapa yang ikut? Berapa? 1000 orang? Enggak ada. Ratusan orang? Tidak. Puluhan. Bersama keluarganya. Satu anaknya Kan'an. Durhaka. Anak yang dia cintai. Durhaka kepada Nuh. Ikut kaumnya. Mulai kaumnya itu memperingati orang-orang soleh itu terus. Barangkali setelah itu diwahyukan, bikinlah patung, mungkin. Ya. Belum sembah. Terus syaitan menunggu ganti generasi ini. Maka ganti generasi, maka dia sudah melihat ada patung. Baru wahyu datang dari syaitan. Sembah. Rabbuna utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisahnya dalam Al-Quran diulang-ulang terus. Nah, kuatlah mereka berpegang sekuat-kuatnya dengan kesyirikan itu. Ini bapak kami.
Jadi mengikuti ajaran nenek moyang itu kuat sekali. Ini sudah dari dulu diajarkan seperti ini, suruh nyembah ini, nggak bisa. Ada ayatnya. Ya, di mana? Dalam surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nabi Nuh menyeru, Rabbi, sungguh aku berdakwah kepada kaumku siang malam, lailan wa naharan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak menambah kepada mereka seruanku, dakwahku, melainkan mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku dakwahkan mereka agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, mereka masukkan jari jemari mereka ke telinga-telinga mereka gini, masukkan jari mereka, telinga mereka, nggak mau dengar. Dan mereka tutup diri mereka dengan pakaian mereka gini, nggak mau dengar. Lihat. Dan mereka terus-menerus di dalam kedurhakaan dan kesombongan yang besar. Ini ajaran dari bapaknya, bapak-bapak mereka itu. Thumma inni da'autuhum jiharan. Kemudian aku mendakwakan mereka terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyatakan kepada mereka dan merahasiakan kepada mereka dengan satu rahasia, yakni dakwah sir dan dakwah terang-terangan. Dakwah sir maksudnya orang per orang didakwakan, dia datangi terang-terangan, jiharon di hadapan kaumnya. Terang-terangan ada berapa orang didakwakan. Begitu siang malam. Itu dakwah. Allahu Akbar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istighfar kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Ghaffara, Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ia akan menurunkan hujan kepada kamu terus-menerus, yang penuh dengan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ia akan memberikan harta dan anak-anak dan menjadikan bagi kamu jannat, kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai.
ma lakum la tarju lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ini kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menyebut bulan itu nur, menyebut matahari itu siraj. Beda antara nur dan siraj. Oleh karena itu para orang-orang yang ahlinya terkejut dan terkaget-kaget. Kapan Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang ini? Saat itu 15 abad yang belum ada ilmu pengetahuan atau masih sedikit. Kalau bukan ini wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membedakan antara bulan dan matahari. Bulan dikatakan nur, matahari dikatakan dia dalam ayat yang lain. Sinar, ini cahaya. Bulan disebut cahaya. Sirat itu lampu, sinar yang menerangi. Dan terbukti bulan tidak punya sinar tapi cahaya. Allahu Akbar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Yani kemana saja manusia berdiri, di mana saja, dan ia akan kemana saja. Dia berdiri di tengah-tengah, di permukaan bumi, maka bumi itu nampak hamparan luas, bisata. Padahal bumi itu memiliki kebulatan. Kalau dikatakan langsung saat itu, orang tidak akan percaya. Katakan hamparan. Sebagian orang salah paham. Padahal teknologi sudah canggih. Masih mengatakan bumi itu hamparan, tidak bulat, tidak memiliki kebulatan. Padahal Ibnu Hazm, tahu Ibnu Hazm? Ibnu Hazm Al-Zahiri, imam besar di Andalusia, Spanyol dan Portugal, kalau sekarang Spanyol, menyatakan ijma' kaum muslimin. Karena hanya orang-orang Nasrani yang mengatakan bumi itu hanya hamparan saja, tidak bulat. Ijma'. Allahu Akbar. Ini Al-Quran. Dia tidak baca ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan bahwa bumi itu memiliki kebulatan. Ibnu Hazm mengatakan ijma'. Ibnu Hazm hidup di abad keberapa? Ke-5 Hijriyah. Ijma' bumi itu kurrah. Tahu kurrah enggak? Apa itu kurrah? Kebulatan bola. Maka dikatakan kurratul qadam. Sepak bola. Bola itu bulat. Enggak hamparan. Ijma'. Ya kadang dibilang ada ulama itu taklidul a'ma antum. Ulama bukan Nabi dan Rasul yang diutus. Ini ijma'. Dari mana dasar untuk ijma' itu? Ayat Al-Quran. Di sini. Surat Az-Zumar. Coba antum buka surat Az-Zumar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 5 surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar.
khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, hak. Bukan main-main, bukan sia-sia, bukan tidak ada tujuan. Seperti perkataan orang-orang kufar. Perhatikan ayat selanjutnya. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam. Yang menarik, ini para ilmuwan, orang-orang kufar takjub terhadap ayat Al-Quran. Ini masih mempertahankan bumi itu hanya hamparan. Itu akidahnya Nasrani. Dibantah oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibn Hazm. Salah satu yang menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran, ia berbicara tentang kebulatan bumi itu. Karena dengan lafaz yukawwir. Yukawwir dalam bahasa Arab itu menggulung sorban. Para antum lempengan atau bulat gitu. Ini yukawwir. Antum mau terjemahkan apa yukawwir? Ketika Allah berfirman yukawwirul laila 'alan nahar, orang paham bahwa bumi itu bulat. Orang kafir paham. Nih ustaz nggak paham. Jahil. Orang kafir paham. Dan mereka mengatakan ini kemu'jizatan Al-Quran. Karena tidak mungkin Nabi yang mulia SAW mengetahui tentang bumi ini. Kalau hamparan semua orang tahu. Karena Al-Quran berbicara kepada orang kota dan orang desa. Orang pintar dan orang bodoh. Disebut hamparan, tidak ada yang mengingkarinya. Disebut yukawwir, orang-orang Arab paham. Apalagi zaman sekarang. Ya, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama 1000 tahun lebih yang lalu. Dinyatakan ijma' kaum muslimin. Ijma'. Menyalahi ijma' berarti mengikuti selain sabilil mu'minin. Ijma'. Ya. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Jadi bacaan perlu. Kaum mutaqaddimin apa, bukan orang-orang sekarang saja dari para ulama yang kita baca kitabnya. Dan kalau ada ulama berpendapat begitu, itu 1-2 mungkin. Tapi itu tidak jadi hujjah, yang jadi hujjah qala Allah, qala Rasul. Dan qaul adalah qaul jamaah. Litasluku minha subulan fijaja. Itu hamparan bumi demikian luasnya. Dan Allah mudahkan di situ bagi manusia untuk jalan. Membuat jalan. Di situ Allah sediakan litasluku minha. Agar kamu dapat berjalan di bumi itu. Subulan fijaja. Yakni melalui jalan-jalan di bumi yang telah ada. Nggak mungkin manusia bisa hidup selain di bumi. Orang-orang kufar berhayal nanti mau hidup di planet Mars. Pergi saja ke sana belum. Mau ke bulan. Ke bulan kapan pernah pergi ke bulan? Kalau Amerika benar pernah pergi ke bulan, dia akan berulang-ulang.
Ya. Kalau benar ya pergi, orang percaya. Gitu. Pergi. Tapi tidak bisa tinggal di situ. Tidak bisa manusia tinggal berketurunan. Ya kalau kunjungan mungkin aja. Mungkin, tapi harus dibuktikan dulu. Ziarah ke bulan gitu. Mungkin. Orang sekarang mau ke angkasa, mungkin. Tapi tinggal selain dari di bumi, mustahil. Amantu billahi wa rasuli. Saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Bagi kamu di bumi mustaqar. Apa mustaqar dalam bahasa Arab? Tempat menetap. Yang tidak mungkin lagi tempat yang lain. Dan ada perbendaharaan untuk kamu hidup sampai waktu tertentu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'. Wa mata'un ila hin. Ada dua di situ. Ada tiga bahkan. Dan tiga. Bagi kamu kehidupan di bumi tempat menetap. Itu pertama, mustaqar. Yang kedua, mata'. Mata apa? Mata itu perbendaharaan yang Allah sediakan di bumi, tidak akan habis. Jangan dengerin ocehannya orang-orang kufar, ini sudah habis, nih, ntar habis, ntar begini. Nih. Dari mana dia tahu? Yang baru dikeluarkan dari hasil bumi mungkin baru beberapa persen saja. Sedikit. Yang ketiga, sampai waktu yang ditentukan, ada batasnya. Hancur bumi ini. Ya. Di sana nggak bisa hidup. Mau hidup di mana? Di Mars katanya. Dia sendiri orang kufar bilang di Mars itu siangnya 6 jam, malam 6 jam bisa hidup. Itu 6 jam cepat. Baru bangun tidur udah malam. Kapan kerjaannya? Baru tidur udah pagi lagi. Dan nggak ada tumbuhan, nggak ada apa. Mau hidup dari apa? Orang-orang kufar ini, dia mau lari dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mau lari karena tidak percaya akan hari kiamat. Mereka tidak bisa lari kemana saja, hatta ke ujung langit tidak bisa. Ada kata di planet lain. Planet lain lagi katanya di ini. Itu siangnya 24 jam. Sanggup siang 24 jam, puasa 24 jam. Kelenger antum. Malam 24 jam. Nggak sanggup. Ada lagi siang 48 jam, ada lagi gini. Nggak bisa. Rabbuna telah tentukan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini kemu'jizatan Al-Quran. Dari mana Nabi yang mulia SAW tahu? Yang orang-orang pintar yang tahu. Ya. Apa lagi? Qala Nuh. Berkata Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Rabbi, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. Mereka mengikuti orang yang tidak menambah kepadanya hartanya dan anaknya kecuali kerugian semata. Menunjukkan ada yang mereka ikuti. Itu orang-orang yang diikuti ini juga berdakwah. Bapak-bapak mereka ini kan beranak pinak mereka ini. Kan Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun di tengah-tengah mereka. Dakwanya 950 tahun. Berketurunan orang-orang itu. Setiap lahir anak tidak lahir melainkan kufur. Kan didakwahkan sama bapaknya. Wa makaru makran kubbara.
Mereka membuat makar dengan makar yang besar, yakni tipu daya. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Lihat, la tadharunna alihatakum, Tuhan-Tuhan kamu. Dipesan, diwasiatkan, diperingatkan. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu ini. Kemudian disebut, wala tadharunna waddan. Jangan sekali-kali tinggalkan Wad, wala Suwa'an, wala Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Jangan Suwa' dan jangan juga, tidak juga Yaghuth, tidak juga Ya'uq, tidak juga Nasr. Ini orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali tinggalkan. Mereka dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Wa qad adallu katsira, kata Nabi Nuh. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ini dia. Rabbi, jangan kau biarkan di muka bumi ini seorang pun kafir. Rumah-rumah orang itu binasakan semuanya. Mengapa? Innaka intazalhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya engkau, jika engkau biarkan mereka hidup, orang-orang kafir ini, mereka akan sesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak melahirkan anak kecuali anak yang fajiran kafaran. Karena bapaknya mewasiatkan sebelum mati. Nah, tetap pegang agama kita. Jangan beriman kepada Nuh. Durhakai ia, tentang ia, dan seterusnya. Begitulah. Itu karena itulah Nabi Nuh katakan, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali yang fajir kafara, yang durhaka dan kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa Nabi Nuh. Habis mereka dikaramkan, ganti generasi manusia dari generasi Adam ke keturunan Nuh. Mulailah Nabi Nuh diperintah oleh Allah. Dan ini kita tamatkan ayat Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Karena itu kaum muslimin berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, gitu kan, ya. Kemudian Rabbik firli wali walidayya diambil dari sini, ya, doa itu. Mulailah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi Nuh buat kapal. Kapal laut diwahyukan begini. Sampai diejek kaumnya. Setiap lewat kaumnya diejek. Dakwah itu. Luar biasa dakwah Nabi Nuh itu. Dan itu di surat yang lain. Sampai selesai kapalnya. Kemudian diperintah untuk membawa berbagai pasang dari binatang-binatang. Di dakwah Nabi Nuh. Lihat ayatnya tadi, siang malam
terang-terangan secara sembunyi-sembunyi, dijaharkan dan berdebat. Itu dakwah. Sampai kaumnya kewalahan. Kaumnya mengatakan, qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Hai Nuh, sungguh kamu menjidal kami, mendebat kami, dan banyak sekali perdebatan kamu kepada kami. Perdebatanmu kepada kami banyak sekali. Itu menunjukkan Nabi Nuh menyerang dia dakwah. Begitulah dakwah. Bukan dakwah bayar. Antum bid'ah ini. Bid'ah. Muhdats. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini bukan dakwah sunnah. Walaupun atas nama sunnah tetapi menyalahi sunnah. Pada dakwah bayar. Ada tuh kalau saya perintahin, ayo ada anak situ jual tiket di situ masuk. Ada dakwah. Dakwah di ini bayar dakwah itu. Ya antum tahu lah. Itu. Ya. Bahkan tiketnya pun ada kelasnya. Ada kelas bawah, mungkin di belakang, begitu jauh sama ustadznya. Ada yang di tengah, ada yang VIP. Ada yang lebih dari VIP. Karcisnya berbeda, tiketnya, harganya. Ada yang sekian ratus, ada yang sekian juta. Itu dakwah kan? Allahu Akbar. Ini muhdats. Hati-hati antum terhadap yang seperti itu. Lihat ini dakwah. Dakwah itu besar sekali. Butuh ilmu, butuh keberanian, butuh kesabaran. Bingung nih kaum Nabi Nuh. Didebat terus oleh Nabi Nuh. Ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Hai Nuh, kamu mendebat kami dan banyak sekali perdebatanmu kepada kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkan apa yang kamu janjikan, yaitu azab Allah. Jika engkau orang-orang yang benar. Dijawab oleh Nabi Nuh. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya yang akan mendatangkan kepada kamu azab itu Allah, bukan aku. Jika Allah mau, aku tidak punya kekuasaan apapun juga. Begitu Nabi Nuh. Dan kamu tidak akan bisa lari dari itu semua. Ini tidak akan bisa menghindar. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Tidak bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku ingin menasehatimu. Jika Allah menghendaki menyesatkanmu, yakni nasihatku tidak bermanfaat apa-apa. Jika Allah menghendaki menyesatkanmu dan Dia Rabb kamu dan kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian dia Nabi Nuh diperintah untuk membuat kapal, dan dia buat kapal dan dia diejek oleh kaumnya. Maka ketika datang banjir, hujan turun dari langit dan keluar air dari bumi, Allah perintahkan untuk membawa sepasang-sepasang dari binatang. Dan keluargamu
kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahwa ia akan mendapat azab. Dan diperintah Nabi Nuh untuk membawa orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nuh. Tidak ada orang yang beriman bersama Nuh di bahtera yang besar itu kecuali sedikit sekali. Sedikit kata Allah, qalil. Mulailah banjir. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Naiklah dengan menyebut nama Allah ketika berlayar dan berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim. Dan kapal itu berlayar membawa mereka fi maujin kal jibal, di dalam gelombang dengan gelombang yang besar seperti gunung-gunung. Dan Nabi Nuh menyeru kepada anak laki-lakinya yang sedang menyingkir, ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafirin. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang akan melindungi saya dari air bah ini. Qala, bapaknya berkata, la asimal yaum. Enggak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari azab Allah. Min amrillah illa marrahim, kecuali orang yang Allah rahmati saja. Enggak ada, la asimal yaum. Enggak ada siapapun dapat melindungi dari azab Allah min amrillah pada hari ini. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Terhalanglah di antara keduanya oleh gelombang besar, maka ia, anak itu Kan'an ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, dikaramkan. Wakila, dan Allah berfirman kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Dikatakan kepada bumi, hai bumi, seraplah airmu. Menyeraplah bumi itu air. Dan Allah berfirman kepada langit, hai langit, aqli'i, berhentilah airmu, dari cucuran air itu berhenti. Wa ghidal ma', dan terseraplah air, keringlah air itu. Wa qudiyal amru, diputuskanlah urusan. Wastawat alal judi, berlabuhlah kapal itu di gunung atau di bukit yang bernama Bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan dikatakan jauhlah dari rahmat Allah bagi kaum yang zalim. Wa nada Nuh, Nabi Nuh menyeru Rabbahu, kepada Rabbnya. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Rabbi, sesungguhnya anakku itu yang karam itu adalah termasuk keluargaku. Allah telah berjanji bahwa keluarganya akan diselamatkan. Itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah sebaik-baik hakim. Qala, Allah berfirman, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Sesungguhnya ia bukan lagi dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia beramal dengan amal yang tidak baik, tidak saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku apa yang engkau tidak memiliki ilmu. Ditegur Nabi Nuh di sini oleh Allah tabaraka
wa ta'ala. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Berarti orang yang berbicara tanpa ilmu itu jahil. Nabi Nuh jadi ditegur oleh Allah. Karena Allah subhanahu maha mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Bawa keluargamu illa man sabaqa alaihil qaul. Ini dia. Wa man amana, bawa juga orang-orang yang beriman ke dalam bahtera itu, kapal. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Maka Nabi Nuh berdoa, berkata, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Rabbi, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu yang aku tidak memiliki ilmu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, maka aku termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Hai Nuh, turunlah dengan selamat dari bahtera, dengan keselamatan dari kami dan keberkahan atasmu dan atas umat-umat yang ada bersamamu. Dan seterusnya. Maka turunlah Nabi Nuh. Dan lahirlah generasi manusia kedua dari keturunan anak-anak Nuh. Di antaranya anaknya namanya Sam. Sam bin Nuh. Ini yang menurunkan bangsa Arab. Dan seterusnya ada bangsa-bangsa lain, Palestina dan lain-lain. Yang di kemudian hari diklaim oleh Yahudi bahwa dia keturunan, dia termasuk di antaranya adalah Semit. Atau sering mendengar orang-orang ini anti-Semit, jadi anti Yahudi, anti Yahudi. Jadi dia mengklaim bahwa keturunan Sam itu hanya dia. Sebetulnya dia yang anti-Semit. Jadi Semit itu bahasa dari Samiyah. Samiyah itu terambil dari nama anak Nabi Nuh, Sam. Itu yang menurunkan bangsa Arab, juga bangsa yang lain, termasuk orang-orang Yahudi, gitu, di sekalian di timur itu ya. Kan ada beberapa anak Nabi Nuh. Tetapi orang-orang Yahudi mengaku bahwa dia hanya keturunan itu. Akhirnya ada pembicaraan. Ini kadzdzab. Ya. Baiklah, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.